أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita berusaha untuk membaca surah Al-Fatihah dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Untuk membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, maka saya akan jelaskan dua hal yang sangat penting. Yang pertama, tentu kita membacanya sesuai dengan kaidah tajwid. Dan yang kedua, untuk memantapkan kaidah tajwid kita, maka kita menghindari kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi. Yang pertama, kita harus membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan tempo pelan. Sehingga dengan tempo pelan, tartil, maka kita akan memberikan huruf-huruf hak-haknya. Kita akan membaca huruf-huruf itu dengan jelas. Yang kedua, kita menghindari kesalahan dalam mengucapkan huruf atau makharijul huruf. Contohnya diantaranya adalah kita mengucapkan huruf H. Banyak yang mengucapkan huruf H itu tidak konsisten. Contohnya umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu H yang kedua tidak jelas. Jadi jangan sampai kita membaca H itu dalam satu ayat atau beberapa ayat ada beberapa H, kemudian kita tidak sama dalam membacanya, tidak konsisten. Oleh karena itu kita harus baca dengan sama ha, hi, hu, ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah huruf ain. Ain ini banyak juga yang tidak konsisten membacanya. Sebetulnya bisa membaca ain, tetapi ada beberapa ain yang dibaca tidak sama. Contohnya di sini ada Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, terkadang ada yang membacanya dengan mengganti ain dengan hamzah. An'amta 'alaihim. Banyak yang terjadi kesalahan seperti itu.
atau an'amta alaihim, maka ini kesalahan yang sangat fatal. Jadi antara an'amta ain di sini dengan ain di sini dengan ain di sini semuanya harus sama. Jangan sampai ada yang mirip dengan hamzah. Contohnya umpamanya an'amta alaihim. Nah, itu berarti alaihim ainnya sama dengan hamzah. Ini kesalahan yang fatal. Yang ketiga adalah huruf ha. Huruf ha ini jangan sampai dibaca seperti ha. Jadi jangan sampai ihdinas. Jangan sampai ihdinas siratal mustaqim, tapi ihdinas. Kemudian yang ketiga adalah kita membaca Al-Quran supaya kita baca dengan tamamul harakat, yaitu menyempurnakan harokat. Harokat di sini maksudnya adalah harokat fathah, harokat dhammah, harokat kasrah, supaya betul-betul jelas bacaan kita. Ketika kita mengucapkan fathah, maka bibir kita harus membuka dengan membuka sedang, fathan wasatan. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, itu membuka. Jadi jangan sampai kita membaca fathah tapi tidak membuka dengan membuka sedang. Kalau hanya membuka sedikit itu masih bisa dikatakan tidak membuka. Contohnya umpamanya yang tidak membuka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu tidak membuka bibir. Itu tidak sempurna bacaan kita. Nah, ada beberapa huruf yang kita tidak boleh membuka seperti kita membuka pada huruf-huruf yang lain, yaitu huruf yang bernada o. Huruf-huruf yang bernada o, maka kita tidak boleh membuka seperti membukanya ketika kita mengucapkan huruf yang lain. Contohnya di sini huruf ra, arrah, jangan sampai ar-rahma, jangan sampai ar-rahmanir rahim, jangan. Itu karena kita terlalu membuka sehingga ro-nya kebaca ra. Atau ada juga di sini to. Nah, to ini sama, jangan sampai kita membuka bibir kita seperti membuka huruf yang lain ketika to ini dibaca fathah. Jadi ihdinas siratal. Jangan sampai ihdinas siratal, jangan. Jadi jangan sampai kita baca siratal ladzina. Jadi harus siratal ladzina. Itu. Begitu juga huruf-huruf yang berbunyi o yang lain, ko, so, ya, dan juga ro, wo, do. Nah, itu jangan sampai kita membuka seperti huruf-huruf yang lain sehingga akan berbunyi la, da, jangan sampai. Yang kedua adalah kita hendaknya membaca dhammah dengan sempurna. Ketika kita membaca huruf yang berharakat dhammah, maka sesuai dengan nama dhammah itu adalah ad-dhammu huwal jam'u. Dhammu itu artinya adalah mengumpulkan, karena ketika kita mengucapkan huruf yang berharokat dhammah, maka kita mengumpulkan bibir kita. Nah, seperti contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau kita tidak mengumpulkan bibir kita, tidak memonyongkan bibir kita, kelihatannya sudah kebaca dhammah tapi tidak sempurna. Contohnya
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kebaca dhammah tetapi tidak sempurna. Maka supaya sempurna kita menyongkan bibir kita kumpulkan bibir kita, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga kasrah. Jadi kasrah, supaya kita membaca kasrah dengan sempurna sesuai dengan maknanya. Kasrah itu kasrus syafatain, dhamma dhammus syafatain, fathah fathus syafatain. Kasrus syafatain memecahkan bibir kita dengan pengertian yang sederhana, yaitu kita menarik bibir kita sisi kanan kiri bibir kita ke belakang, ya, supaya sempurna, supaya jelas antara fathah, antara dhammah, antara kasrah itu harus jelas. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi jangan sampai dibaca 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jangan sampai begitu, karena itu akan memunculkan huruf e, jadi tidak sempurna i-nya. Yang keempat, kita harus membacanya dengan taswiyah, yaitu dengan menyamaratakan hukum-hukum yang sama. Apabila ada huruf mad tabi'i, ada hukum mad tabi'i di beberapa tempat, maka kita harus baca dengan hukum yang sama, yaitu 2 harokat. Jangan sampai yang satunya kepanjangan. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kepanjangan ya yang kedua. Jadi ini bisa kita lakukan apabila kita membiasakan konsisten di dalam membaca mat, baik itu mad tabi'i maupun yang lain. Kemudian di sini ada mad 'arid lis-sukun di ujung-ujung ayat ini. Kalau kita membaca mad 'arid lis-sukun maka bisa 3 wajah, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Kalau kita membaca 2 harokat maka 2 harokat semua mad 'arid lis-sukun. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. 2 harokat. Jangan sampai campur-campur. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu namanya nggak konsisten. Jadi di dalam Muqaddimah Ibnul Jazari beliau menjelaskan wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Jadi lafaz itu dengan yang sama, di dalam hukum-hukum yang sama, maka harus dibaca dengan sama. Kalau lafaz itu memiliki hukum yang sama, maka harus dibaca dengan hukum yang sama. Itulah namanya konsistensi. Nah, jadi konsistensi di dalam membaca mat. Ada lagi yang konsisten di dalam membaca gunnah. Hanya saja di dalam surah Al-Fatihah ini tidak ada bacaan gunnah. Maka nanti di surat-surat yang lain akan saya jelaskan bagaimana kita konsisten di dalam membaca gunnah. Dan yang terakhir, di dalam kita membaca surah Al-Fatihah, apabila kita wasolkan, maka kita juga harus tahu bagaimana mewasolkannya. Apabila kita sambung antara bismillah dengan
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, maka kita juga harus tahu cara menyambungnya. Karena apabila tidak tahu maka menjadi salah bacaan kita. Contohnya umpamanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Demikian bacaan surah Al-Fatihah sesuai dengan bacaan Al-Quran dari riwayat Hafiz an Asim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua dengan usaha kita untuk memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah ini surat yang sangat penting karena menjadi rukun di dalam salat. Apabila bacaan surah Al-Fatihah kita salah, maka menjadi salah juga salat kita. Salat kita menjadi tidak sah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.